Untuk pemainnya sendiri nih Pak Denny nih. Rame-rame, ber-11 dia. Wah iya bener. Kalau sendiri-sendiri namanya catur. Iya benar. Bekel juga. Iya bekel sama congklak. Semua sebutin lu by one, yang by one itu sebutin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, merdeka. Iya. Itu spontan. Selamat datang semua teman-teman para majikan uang, majikan duit. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, rezekinya lancar, semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang udah ganteng, om, tante, encang, encingnya, babe, semua, Tante nih makasih banyak, jangan lupa. Nah, subscribe. Nah, like, komen, ya komen dah gitu. Gimana kayak bang lucu loh, gitu kayak apa kayak gitu. Iya, Itu kayak mau ini ya, nanya di mana ya? Masya Allah luar biasa, bergejolak ini coy. Oke. Betul. Jadi pada saat ini kita pengen ngebahas sesuatu yang bulat, tapi bukan gula. Somai. Itu lembek. Ada yang bulat tapi ada, tapi nggak presisi bentuknya. Kadang kayak ada. Tergantung yang bikinnya sih bisa pas apa kagak. Iya benar. Kalau pakai jangka bisa pas. Waduh, itu kelamaan ngukur tuh. Kelamaan tuh ngukurnya. Luar biasa. Jadi kali ini kita akan membahas tentang apa yang terjadi di Indonesia ya, terutama dari segi olahraga. Luar biasa. Harusnya gue pakai training tadi nih. Iya. Tadi gue juga mau pakai training di pala tapi. Waduh. Kok training di mana, Pak? Iya, taruh di sini aja emang kenapa? Itu bandana itu. Ya, ke situ. Enggak apa-apa lah. Jadi kali ini Indonesia itu juara ya. Enggak juara apa? Juara U23. Oh, itu kemarin SEA Games kalau nggak salah SEA Games. Ya, betul. Itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa sih untuk pertama kalinya ya. Terakhir tahun berapa ya? Ini kan lu ngikutin terus nih bola nih. Bola kemana lu lagi main bola. Oh iya bener. Bener. Iya. Terakhir tahun 87 kalau nggak salah. Kalau gua salah dikoreksi lah. 1987 Indonesia itu memenangkan juara SEA Games. Iya terakhir kalau nggak salah 87 kalau nggak salah. Kemarin baru juara lagi. Luar biasa, ini patut diapresiasi sih karena Indonesia ya ada peningkatan berarti kan. Iya, semangat lah pokoknya. Semangat lah, kita sedikit demi sedikit kita ya tebas-tebasin dah gitu ya kan. Lama-lama jadi kita naik dan jadi teratap gitu. Iya, mudah-mudahan lebih maju lagi dari semuanya ya, dari semua ya. Persepak bola Indonesia gitu. Oke, benar-benar. Terus apaan? Ya gimana pendapat lu? Ya bagus. Gue nanyanya simpel, lo jawabnya simpel. Ya kan namanya juara berarti bagus dong. Jadi apa nih kiat-kiatnya gitu, terus apakah memang ini itu kan sempat ada polemik juga di situ, ada sedikit ya ngata-ngatain dikit di situ kan, kayak misalkan waktu itu Thailand ya kan? Thailand ya, Thailand yang joget-joget itu. Iya kan emang di final lawan Thailand. Ya kan, dijogetin ya kan. Ya itu mah ibaratnya biasa lah. Ya, namanya pertandingan tensi tinggi final itu. Apa sih namanya kalau gitu? Apa selebrasi? Bukan selebrasi, apa yang bikin jiper musuh? Provokasi. Bukan provokasi, itu ya provokator. Itu provokasi, Cywar terus lagi sebutin dah. Ya nggak tahu lu apa. Ya kalau di Mobile Legends tuh recall lah, itu namanya apa nih? Gue lupa pokoknya. Recall. Nggak tahu, gue nggak main Mobile Legends. Nah itu agak sedikit mulai memicu adrenalin Indonesia supaya di situ Indonesia tuh membuktikan kalau misalkan itu ini namanya cywar, ya provokasi. Ya pokoknya itulah ya, pokoknya itu. Nah Indonesia di situ menunjukkan bakat aslinya yang terpendam. Iya itu. Biasa. Ya itu bagus lah, maksudnya. Gua nonton sih matchnya waktu final itu. Emang perjuangannya luar biasa dan gak menyerah sampai akhir sih, itu cukup harus diapresiasi karena udah lama penantian panjang lah intinya kayak gitu. Bener. Ya. Nah itu juga pas baru-baru kemarin ya. Baru-baru kemarin kan Indonesia juga lawan datengin Argen tuh. Wih itu luar biasa itu. Ya, iya kemarin lawan Argentina digebek mainnya. Digebek.
GBK. Itu singkat sama dia digebek. Bacanya apa? GBK. Gebek kan itu kan gebek harusnya. Kan ada KA. GEBE KA. Enggak ada A-nya, GBK doang. Berarti kalau gitu nggak ada suaranya. Oh, maksud lo iya oke. Itu luar biasa sih, Indonesia bisa mendatangkan pemain-pemain juara Piala Dunia ya. Keren, luar biasa banget dan tanding lagi. Iya. Ya masa dia mau foto-foto ya, tanding lah. Menurut lu foto-foto kan bisa. Ngedit sekarang gampang. Iya. Udah nggak usah bahas itu. Okay. Menurut lu nih gimana nih Indonesia ngedatengin Argentina ke negara kita? Ya bagus sih, maksud gua sebuah hal yang positif lah, karena kan Indonesia bisa mendapatkan lawan yang kualitas tinggi lah ibaratnya. Okay. Kan kemarin Argentina juara dunia dan sekarang peringkat 1 FIFA juga Argentina sampai sekarang ya, gue nggak tahu kalau udah ada update lagi. Ya tapi istilahnya adalah gue kasih kredit buat PSSI gitu, terutama Pak Erick Thohir karena udah datengin Argentina kan. Ya, dengan ibaratnya Argentina mau datang ke sini tuh udah bagus. Jadi ibaratnya pemain-pemain Indonesia yang kemarin tanding itu bisa banyak belajar, banyak mentalnya bentuk lah ya. Ya bisa, intinya bisa belajar lah kayak gimana sih pemain kelas dunia ini bermain gitu kan, pasti levelnya beda. Iya. Ya terlepas dari skor mah nggak ngaruh menurut gue. Iya, itu udah sangat luar biasa, ciamik menurut saya. Nggak ngaruh maksudnya. Gue juga dari awal nggak expect Indonesia menang ya. Ya mau kalah 10-0 juga menurut gua nggak apa-apa, karena tujuannya bukan untuk menang gitu. Iya, tujuannya buat belajar. Karena kan ini juga friendly match gitu maksud friendly match betul. Tapi untuk pertandingan sendiri nih, polanya gimana Ji? Apa ya? Bung, sorry. Bung. Iya, nama gua Kusan emang. Bungkusan. Oh gila, Kusan ya. Bang Kusan ya. Iya. Jadi gimana nih Bung? Enggak, gua sih nonton tapi gua bukan expert banget sih, tapi gua ngeliat sih permainan cukup bagus, dalam arti kan sekarang di Coach Sintayong nih udah banyak perubahan lah, dan ibaratnya permainannya udah rada berubah. Cuman kemarin itu yang gue lihat banget adalah defense-nya cukup bagus. Defense Indonesia? Iya, bisa nahan cuma 2-0. Ibaratnya secara defense sudah cukup bagus. Iya bener emang gue juga wah keren sih. Karena kan beberapa negara ada yang dibantai atau digolin lebih dari 2. Ada. Tapi di sini Indonesia ya luar biasa juga. Kan sempat nyerang juga kan? Iya, ada beberapa peluang juga. Juga ada. Tapi memang secara apa ya istilahnya, permainan kalau secara menyerangnya masih banyak PR, pastilah itu. Cuman gue ngelihat sisi defense-nya udah cukup bagus. Gitu. Luar biasa ya, udah siap lah ya. Siap. Ya mental juga bagus karena kan kelihatan kemarin fight-nya juga sampai 90 menit dan lain sebagainya. 95 menit. Iya, tapi Indonesia emang masih kalah dari sisi permainan sama Argentina, dan itu wajar lah. Itu no debat lah ibaratnya. Ya nggak, siapa yang mau expect Indonesia main ibaratnya nguasain pertandingan lawan Argentina dan itu gua rasa nggak. Tapi ibaratnya udah dengan kapasitas pemainnya, komposisi yang Indonesia punya udah bagus gitu. Iya, minimal Indonesia tuh bisa mencetak polanya. Iya, maksudnya gimana cara pemain Argentina main, passingnya, pressingnya itu gimana kan bisa dicontoh dari situ gitu. Iya, shooting, ngambil peluang segala macam. Iya bisa, mungkin juga ada pemain Argentina yang wangi, jadi maksudnya. Udah luar biasa. Tahu kalau main bola tuh wangi juga nggak apa-apa gitu. Ada bener gitu. Ini dagang ini jadinya. Iya, jadi nah untuk pemainnya sendiri nih Pak Denny nih. Rame-rame ber-11 dia. Wah iya bener. Kalau sendiri-sendiri namanya catur. Iya bener. Bekel juga. Iya bekel sama congklak. Semua sebutin lo by one, yang by one itu sebutin aja. Iya. Nah jadi waktu itu gue sempat ngeliat ya, ada beberapa orang luar yang dia membela naturalisasi lah ya. Oh iya. Naturalisasi, ada beberapa pemain dari Indonesia itu Bung ya, yang dia itu memang warga negara luar, tapi dia bisa membela negara Indonesia untuk bermain bola. Naturalisasi itulah. Iya. Itu gimana tuh pendapat antum? Pendapat Bung? Iya. Menurut gue sih buat saat ini nggak apa-apa. Bagus ya. Ya buat saat ini nggak apa-apa, karena kan mungkin materi pemain kita untuk level Asia ya, maksudnya ibaratnya apa ya, berkompetisi di Asia belum cukup buat saat ini. Betul. Gitu. Dan Sintayong kan ada target Indonesia besok main di Piala Asia tahun depan 2024. Nah itu pasti butuh skuad yang lebih bagus gitu. Betul. Dan emang gue ngerasa sih ibaratnya gimana ya,
beda maksudnya kan pemain-pemain yang dinaturalisasi yang baru-baru ini kayak ada Rafael Struijk, terus Elkan Bagot, terus Ivar Jenner kemarin itu kan dia main di luar negeri, di Eropa ada lah. Punya dangdut juga. Siapa? Rizky Ridho. Itu mah pemain asli Indonesia. Penyanyi dangdut. Itu bisa dangdut itu kan Rizky Ridho. Itu kembar Rizky sama Ridho. Nah, ini jadi satu. Dia fusion. Iya. Bersatu. Jogres singkat. Waduh, jadi gimana? Jadi tapi nggak semuanya, ibaratnya kan kalau naturalisasi itu syaratnya kalau nggak salah harus 5 tahun tinggal di Indonesia. Itu kayak Mark Locke tuh kayak gitu. Cuman kebanyakan sekarang yang diambil pemain keturunan Indonesia. Iya, misalnya dia orang Belanda, tapi misalnya punya darah Indonesia dari bapaknya gitu, atau dari kakeknya, atau dari ibunya kayak gitu-gitulah. Itu tapi fair nggak kayak gitu tuh? Menurut gua dia masih punya darah Indonesia kan. Berarti dia masih apa ya istilahnya? Masih berhak membela Indonesia. Ada bau-baunya Indonesia lah ya. Iya, cuma kedepannya mungkin untuk jangka panjang menurut gua ya harus ada pembinaan usia muda gitu. Nah itu iya, gue pengen nanya juga itu untuk pelatihan untuk ini kan kita punya target 2024 Piala Asia kan. Nah, lu tahu nggak apa yang dilakuin sama coach ini Sintayong ini buat apakah dia ngerekrut pemain muda? Iya tahu gue ngelatih. Apakah dia ngerekrut pemain muda? Apakah yang udah ada nih makin digembleng lagi, digeber lagi apa gimana? Ya kalau gue lihat sih kemarin di pertandingan lawan Argentina juga coach Sintayong ini udah bikin rangkanya gitu, kerangka timnya yang mau dibawa ke Piala Asia, bisa jadi kayak gitu. Karena kan Sintayong awal-awal dia masuk juga udah ibaratnya ngekat generasi gitu. Jadi awal-awal sebelum Sintayong masuk ini yang gue lihat Indonesia pemainnya masih pemain-pemain senior tuh yang usia 30, 31 gitu. Sama Gonzales gitu. Iya, masih eranya Gonzales lah kalau nggak salah. Nah, terus pas Sintayong masuk itu langsung di-cut yang mainin kayak pemain-pemain kayak Witan, terus Asnawi, yang itu usia-usia 23, 24 sekarang. Wah, jadi langsung dia nggak ngambil rentan yang ini, tapi dia ngambil langsung pemain muda yang emang disiapin buat jangka panjang. Bener. Jadi emang ibaratnya yang gue didik nih gitu. Ada gemblengan juga. Gue siapin. Bener. Karena kan kalau dia waktu itu Sintayong masuk usianya masih 22, otomatis 3-4 tahun ke depan usianya usia matang, 27, 26 gitu. Gitu. Jadi yang disiapin yang di situ menurut gua. Tapi kalau balik lagi ke naturalisasi, itu menurut gua dari Indonesia juga harus ada pembinaan dari usia muda, pembinaan usia muda lah. Jadi gimana Indonesia bisa menghasilkan bibit-bibit juga gitu. Jadi nggak terpaku sama naturalisasi. Gitu. Iya, gue juga setuju sama pendapatnya Bung Denny. Kalau misalkan pure orang Indonesia muka Nusantara gitu yang main nih kan ke ajang dunia, umpama itu lebih membanggakan banget, walaupun sekarang juga bangga kita tetap karena masih ada darah Indonesia, cuman ya lebih bangganya lagi dia itu benar-benar bukan Nusantara lah, bukan Nusantara yang memang dia itu berdarah asli Indonesia, bapak emaknya Indonesia, nggak blasteran gitu ibarat kata. Nah itu mereka tampil ya memang Indonesia ibaratnya banyak banget pasti pemain bagus kalau dicari, tapi mungkin pembinaannya, sistemnya kan harus ada kompetisi usia muda, terus kompetisi liganya juga harus diperbaiki. Karena kemarin kalau bisa dilihat pemain-pemain yang main di luar negeri menurut gue levelnya di atas pemain yang main di Indonesia, bisa dibilang kayak Asnawi kan main di Korea sekarang. Terus Elkan Bagot tuh dia sekarang di Liga Inggris meskipun masih divisi 4 divisi 2 sih sekarang, udah baru promosi kalau nggak salah timnya gitu. Tapi maksud gua beda lah dari mentalnya, dari cara dia mainnya, passingnya, pressingnya itu pasti beda karena kualitas liganya juga beda. Iklim mempengaruhi nggak sih? Iklim ini kan ya band. Ada yang nyanyi Kusangka kalau nggak salah namanya Iklim kalau nggak salah. Oh iya. Rupanya gering. Iya kalau nggak salah ya. Bukan cuaca. Ya ngaruh juga lah pasti. Ngaruh ya. Dari sisi kalau main di luar ya, gua rasa ngaruh cuaca. Tapi kan itu bisa adaptasi. Tapi yang paling berat menurut gua adaptasinya ya dari budaya. Budayanya misalnya, ya kan di sana budaya latihannya kita nggak tahu. Terus pemain-pemainnya seperti apa? Kendala bahasa juga bisa jadi
pengaruh kan. Fasilitasnya juga mungkin berbeda ya. Pastilah kalau fasilitas di luar di Eropa pasti. Misal di luar itu ada mesin pengukur lari gitu berapa kilometer per jam. Ada meteran juga kan? Ya bukan jarak tapi kecepatannya berapa Bapak? Ya itu banyak lah maksudnya fasilitas-fasilitas di training campnya pasti lebih bagus di luar ya. Kan sekarang Indonesia setahu gue belum punya fasilitas itu. Tapi insya Allah akan ada. Iya mudah-mudahan. Mudah-mudahan akan ada. Terus kalau misalkan kita lihat lagi nih Bung Denny nih dari skuad dari juara dunia yaitu Argentina. Ya, kenapa? Itu yang saya perhatikan itu kayaknya lapis 2 ya Pak Denny. Apa bagaimana itu Pak Denny? Lapis legit kayaknya. Waduh, itu lembut ya. Lebih kayak gitu loh. Iya, soalnya kalau legit doang bisa beda artinya. Iya benar. Pakai ada lapisnya. Iya, pakai ada lapisnya. Betul. Aduh. Iya. Enggak sih menurut gua yang main kemarin emang mungkin sebagian besar yang bukan starter di Piala Dunia kemarin. Tapi ada banyak pemain juga yang dibawa. Toh yang nggak datang kan sebelumnya Argentina main di Cina tuh lawan Australia. Yang nggak berangkat ke Indonesia cuma Messi, Di Maria, sama Otamendi. Udah tiga doang. Mungkin orang-orang ininya karena Messi nggak datang ya, maksudnya banyak yang pengen nonton Messi gitu. Enggak, iya gue juga gini, mungkin agak sedikit kecewa, bukan kecewa ya, lebih kayak gitu, karena Messi nggak datang, bukan karena Messi-nya ini All Star gitu kan, bukan karena itu, karena itu akan menjadi tolak ukur buat Sintayong. Kalau gue sih biasa aja Messi nggak datang, maksud gue bukan biasa aja sih, tapi kayak Argentina tanpa Messi pun masih kuat dibanding Indonesia gitu. Oh ya iya. Cuma kan kita kan bisa melihat lah, bisa di compare gitu ketika ada dia dan pemain-pemain Indonesia bisa mungkin mencontek teknik atau mungkin bisa tahu minimal ya ukuran tinggi badan gue bisa gitu ya. Gitu. Iya, Messi emang bagus banget, maksudnya starnya lah. Tapi maksud gue kalaupun yang kemarin main ada Alvarez, terus ada Romero, terus ada Paredes. Lo Celso ya, meskipun itu semua juga pemain-pemain yang main di Eropa, betul, yang bisa dibilang juga masih pemain All Star dunia lah. Ya levelnya dunia lah, meskipun mungkin ada beberapa yang nggak main di klub top juga gitu. Betul. Tapi maksud gue dibandingin Indonesia masih bisa belajar, dan emang kan awalnya dibilangnya adalah Indonesia lawan Argentina, bukan Messi All Star lawan bukan Messi All Star lawan Indonesia kan? Betul sih. Itu maksud gue. Dan kemarin banyak juga sih yang ibaratnya ditunggu, kayak kalau fans MU pasti nonton Garnacho, kan ada Garnacho juga. Jadi banyak yang ditunggu. Fans MU siapa? Gua fans MU. Oh ya udah. Gue City, BTW gue udah dapet piala. Oke. Gue juga dapet piala pidato kemarin. Dikit lagi ada lomba lagi nih 17-an. Iya. Nanti dapat lo piala makan kerupuk. Ya maksud gue adalah tetap ada yang bisa dinikmatin gitu, dan memang kan gue pengennya nonton Indonesia. Kalau gue pengen nonton Indonesia gimana sih lawan Argentina, bisa ngelawan apa enggak, atau mainnya gimana. Bukan gue pengen nonton Messi. Kalau gue pribadi ya, gue pribadi gitu. Mungkin kalaupun ada Messi ya nilai plus, tapi tujuan utama gue nontonnya pengen lihat Indonesia gimana main, gitu. Kalau gue pribadi dipentokin sama juara dunia, gimana nih, ternyata seperti itu. Nah, untuk kedepannya nih Bung Denny nih, untuk kedepannya kira-kira apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus dipertemukan sama Indonesia nih? Banyak. Untuk friendly match. Kira-kira apakah dia itu lebih tinggi, misalkan kayak Brazil atau Spanyol dan lain sebagainya, atau kayak misalkan yang standar, misalkan kayak Arab, Maroko? Ya, kalau yang gua tahu, gua baca berita rencananya Pak Erick Thohir kan bakal datengin tim dunia setahun sekali tuh. Tapi sisanya ada lawan-lawan yang emang bisa Indonesia lawan biar bisa menang buat memperbaiki ranking FIFA. Tapi ada setahun sekali datengin kayak negara-negara top lah, gue nggak tahu itu apa, nanti kita lihat aja gitu. Tapi gue pengen ngelihat Indonesia, kalau gue sih pengennya Indonesia kayak lawan apa ya, Irak gitu. Terus negara-negara Timur Tengah lah yang jago-jago, Irak, Iran gitu. Karena gue pengen ngelihat, soalnya ini Irak sama Iran biasanya negara Timur Tengah mainnya cenderung apa ya, jatuhnya kayak banyak doa ya? Iya bisa. Banyak doa. Ya lo min perhatikan aku, amin. Gitu. Iya.
Alhamdulillah. Insyaallah. Iya. Gitu, kayak kemarin Palestina, maksudnya mainnya tuh crossing karena mereka kan posturnya tinggi. Iya. Nah, tapi kalau Irak sama Iran kan lebih jago dari Palestina. Gue pengen lihat Indonesia lawan fisik yang gede-gede tuh kayak gimana gitu. Bener. Pengen lihat kayak gitu. Yang bener-bener gede badannya. Iya. Lawan Hulk semua. Kali ntar yang main. Wah, beda dong. Beda olahraga itu. Nanti jadi gulat. Itu luar biasa. Iya, tapi kalau lawan tim-tim yang main bagus juga kayak kalau sekarang yang mainnya bagus siapa ya? Mungkin Prancis gitu. Atau ini negara paling santai. Apa? Wallace. Iya. Jalan kaki. Ada peragaannya lagi. Kayak aki-aki orang jalan. Oh iya benar ya. Lemot banget. Kan Wallace dia. Oh iya Wallace sadar. Itu kira-kira nih bercanda mulu lu. Kira-kira nih. Ada negara yang nggak pernah gagal tuh. Brasil. Gue kira dulu. Iya benar. Jadi gini pada nih. Ada negara. Lanjut. Gue langsung take off dari. Lanjut apa tadi? Udah ya. Iya. Jadi kira-kira ini kan ada mungkin dari masyarakat Indonesia sendiri atau dari kacamata mancanegara mungkin melihat Indonesia ini masih ada kekurangan dari segi attitude mungkin atau dari segi fasilitas mungkin. Nah, contoh misal seperti kerusuhan itu kan masih suka ada antar fans gitu semua. Oh ya. Itu masih ada. Terus juga kekurangan misal tribun gitu atau keadaan tribun bagaimana, kondisi lapangan seperti apa. Terus nanti di bagian dalam itu apa sih namanya? Lorong. Sebelum dia main tuh dia ngumpul dulu di base camp tuh namanya apa tuh? Itu ruang ganti. Ruang ganti. Itu bagaimana? Apa ada yang harus kita tambahin nih? Kali aja nanti kan. Ya kalau masalah stadion sih itu kan ibaratnya punya masing-masing klub kalau nggak salah kan. Kecuali GBK punya pemerintah tuh kalau nggak salah nih. Ya infrastruktur tentu harus diperbaikin lah. Tapi ibaratnya kalau soal yang kemarin juga ada kejadian kayak gitu, tragedi ya itu mungkin dari supporter juga harus ada apa ya istilahnya edukasi lah mungkin ya. Jadi kayak ya ibaratnya rivalitas itu di lapangan gitu. Tapi bukan kalau di tribun. Iya, kalau udah selesai pertandingan ya udah kita berteman lagi, bisa dibilang kayak gitulah. Pesepak bolanya kan juga kayak gitu. Mereka di lapangan bakbuk lah bisa bilang. Ya keras gitu kan. Hantam. Ya, tapi kalau udah selesai pertandingan mereka salaman juga. Iya, kan. ngopi main remi bareng. Iya, ibaratnya kayak gitu. Jadi ya mudah-mudahan nggak ada kejadian kayak gitu lagi gitu. Karena memang kalau misalnya kita perhatikan ya di stadion luar negeri itu mereka nggak ada pagar. Itu lebih bagus dan lebih banyak muatan jadinya di situ. Nggak mesti ada pembatas dan lain sebagainya. Dan gua baca berita tadi itu Indonesia bakal jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Di tahun ini kalau nggak salah, tapi tahun 2023 tapi bulan Oktober apa gitu. Pokoknya tahun ini kalau nggak salah. Luar biasa U17. Itu Asia. Piala Dunia luar. Tapi U17 kemarin kan yang gagal U20. Yang nggak jadi itu U17. Ditunjuk lagi, alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan ini jadi dan sukses gitu dan supaya karena kalau kita ngadain Piala Dunia nanti itu kita bisa ibaratnya apa ya ngasih tahu Indonesia ini kan bagus gitu. Iya, ada promosi. Iya. Orang semakin tahu Indonesia. Contohnya kemarin abis lawan Argentina, kok nggak salah ada beberapa pemain Argentina yang liburan di Indonesia. Ada yang ke Labuan Bajo, ada yang ke Pulau Komodo tuh kemarin gue lihat. Ada beberapa yang liburan. Jadi itu kan juga jadi bisa menarik daya tarik buat Indonesia kan. Benar. Itu salah satunya kayak gitu. Itu sama Rizky Ridho nyanyi lagi. Iya, nyanyi. Agak bercanda. Jadi mungkin ini bisa didengar juga sama rekan-rekan yang ada di Kemenpora mungkin ya. Kenapa? Iya, ini kan sekedar saran dan masukan ya kan. Ya. Siapa tahu ini mewakili dari kalimat-kalimat yang diutarakan sama masyarakat di sana. Yang mereka mungkin tidak ada wadah media untuk menyampaikan. Itu kan pendapat kita aja sebenarnya, pendapat gua, pendapat Rojo gitu. Ya, mudah-mudahan yang Piala Dunia juga nanti bisa terselenggara dengan baik kan. Taunting yang ngata-ngatain. Taunting nggak tahu. Gue taunya tantrum. Tantrum, iya itu gangguan. anak kecil biasanya. Iya, yang gede juga kadang lu tantrum. Kesetrum itu mah. Taunting itu yang ngeledek gitu.
Ngenyek, iya menye. Kalau nye susah kita doang orang nggak tahu. Kalau misalkan ini kan ada Bapak Kemenpora yang nonton kan, Bapak Kemenpora nggak tahu ngenyek apa. Iya. Ya Pak. Ya pokoknya itulah menurut gua gitu. Ya, jadi luar biasa sekali Indonesia dari pemaparan Bung Denny karena Bung Denny ini adalah salah satu rekan saya yang dia itu sangat mengikuti berita-berita bola. Enggak juga sih, memang nggak ada kerjaan aja. Oh ya, jadi baca berita. Karena gitu. memang yang saya ketahui selama ya 13 tahun kurang ini emang pecinta MU banget. Mau siapa yang ada di MU, mau sejelek apapun orang yang bakal support MU. MU di hati. Berbeda dengan saya itu City ya. Tapi kita nih berbeda rival nih, kita rival. Cuman bisa satu konten. Nah, ini kan yang harusnya dicontoh. Ya itu kan apa ya? Berarti gue suka klub apa nggak ngaruh sama apa ya istilahnya kehidupan dulu gitu. Iya gitu, menghormati aja. Jadi luar biasa untuk Indonesia ya. Kita sangat apresiasi banget, seneng banget kalau Indonesia bisa datengin Argentina, menang lawan Thailand. Bagus. Cara mainnya juga bagus walaupun kemarin kalah 2-0. Nggak apa-apa, itu gue suka banget sama Indonesia karena luar biasa banget Indonesia. Tutup dah. Iya. Mana gemboknya? Ya, bukan. Maksudnya closing. Oke. Ya, mungkin teman-teman juga kalau ada yang punya pendapat lain tentang Indonesia dan Argentina dan timnas harus seperti apa, itu boleh juga di komen ya teman-teman. Siapa tahu dibaca kan? Iya, siapa tahu gue baca. Ya, gue baca. Iya, gue baca. Atau orang lain yang baca? Bisa juga. Ya, berarti kalau orang lain yang baca, bisa juga gue baca juga. Iya, benar. Bisa juga. Ya, dan juga terima kasih buat semua yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.